Kalau kantornya Pak Eko di mana, Pak? Kantor Pak Eko. Di jalan apa, Pak? Bumi Manti 2, RT 04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Oh, Labuan Ratu. Depan berhadapan-hadapan dengan SMA Fransiskus, Mas Moti. Oke. Sementara bergabung dulu dengan kantor advokat, nanti sudah beberapa waktu kita rencanakan lagi supaya lebih strategis, Mas Moti. Ya, nggak kena semprit kan, Pak, dari Pradi, Pak? Paling tidak berdekatan dengan komputer polsek. Iya. Ya, Bapak-Bapak, mungkin kita akan segera memulai acara deklarasi Komunitas Jokpro 2024 Regional Lampung. Kita mulai saja ya, Mas. Ya. Baik. Saya akan record deklarasi virtual ini yang nanti akan diolah oleh tim komunikasi publik Seknas Jokpro 2024 yang nanti akan kita siarkan di YouTube, dan kita akan buatkan siaran press juga, press release, di mana kita akan share juga ke teman-teman media. Mungkin kemarin juga di grup Lampung sudah ada itu broadcast dari admin kita bahwa regional NTT telah melaksanakan deklarasi. Nanti kita akan lakukan hal yang sama. Selamat pagi Bapak-Bapak, selamat pagi Mas Timothy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang di acara deklarasi Komunitas Jokpro 2024 Regional Lampung yang dilakukan secara virtual pada hari Minggu 7 November 2021. Adapun rangkaian acara deklarasi Jokpro 2024 Regional Lampung, yang pertama adalah pembukaan acara menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan bangkit berdiri. Sambutan acara yang akan disampaikan oleh Mas Timothy Vandriono dilanjutkan oleh Ketua Regional Jokpro 2024 Lampung. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi dan penyerahan SK atau surat keputusan secara virtual dan penutupan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual tanpa kekurangan satu apapun dan dalam kondisi sehat walafiat. Saya Billy selaku moderator pada acara deklarasi Komunitas Jokpro 2024 Regional Lampung. Mari Bapak-bapak kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.
Ya, mari Bapak-bapak dipersilakan untuk duduk kembali. Yang pertama, yang terhormat kepada Mas Timothy Van Priyono selaku Sekjen Jokpro 2024, yang kami hormati Pak Firman Jamal dan beserta teman-teman pengurus Jokpro 2024 Regional Lampung. Marilah kita mendengarkan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Mas Timothy Van Priyono selaku Sekjen Jokpro 2024. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Firman Jamal, Ketua Jokpro 2024 Regional Lampung, serta teman-teman pengurus Regional Lampung lainnya, terutama Pak Edi nih, Pak Eko nih, yang sudah meluangkan tempatnya untuk dipinjamkan sebagai Sekretariat Jokpro Lampung. Saya ingin menyampaikan salam yang paling hangat dari penasihat Jokpro, Bang Godari dan juga Barondana Dono Wibowo. Ketum ini yang seharusnya dijadwalkan memberikan sambutan, tetapi karena hari ini bertepatan dengan hari pernikahan ponakannya, jadi beliau mendelegasikannya kepada saya untuk memberikan kata sambutan. Gitu. Kami dari Seknas sangat mengapresiasi bagaimana kerja keras dan persiapan teman-teman regional Lampung yang cenderung sangat singkat sebenarnya ya. Mungkin Pak Firman Jamal juga baru berkomunikasi dengan Seknas, mungkin ya 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu baru berkomunikasi, lalu sudah segera siap untuk deklarasi meskipun secara virtual dengan segala keterbatasan kita, dengan harapan nanti kita juga bisa kunjungan ke Lampung gitu. Karena kemarin dari Sumatera Selatan juga minta kita datang sebenarnya. Jadi banyak juga permintaan itu datang. Sebenarnya juga regional Papua itu sudah minta kita deklarasi datang itu sejak sebulan yang lalu, Pak. Cuman karena ada PON Papua, lalu ada himbauan dari gubernur tidak boleh bikin kerumunan selain PON, maka kita tunda gitu. Dan akhirnya hari ini terpaksa kita lakukan secara virtual nanti sore gitu. Jadi dengan adanya berbagai deklarasi dari banyak daerah gitu ya, banyak provinsi, kemarin dari NTT, hari ini dari Lampung, nanti sore dari Papua dan Papua Barat, total sudah berarti 15 provinsi yang mendeklarasikan Jokpro. Itu semakin menguatkan bahwa Jokpro ini bukan gagasan yang halu. Kita ini tidak berjalan sendirian. Awal itu kan Jokpro hanya bermula dari 3 orang. Bang Kodari, Ketum, dan juga saya. Itu waktu kita syukuran di Seknas. Rupanya saat syukuran di Seknas pun yang minta datang lebih dari 20 orang. Gitu. Jadi dukungan itu sebenarnya sudah nampak, dan sebenarnya Jokowi Prabowo ini sudah ada di imajinasi kita masing-masing masyarakat Indonesia, bahwa kenapa sih kok 2 tokoh ini nggak disatukan aja, sebenarnya begitu. Nah, ironinya adalah waktu zaman 2014 dan 2019, Jokowi Prabowo ini dibuat seolah-olah saling kontra satu sama lain karena adanya stempel yang diberikan kepada Pak Prabowo sebagai calon presidennya umat Islam, begitu. Ya, saya mohon maaf aja saya sampaikan gitu, bagaimana bisa Pak Prabowo dikatakan calon presiden umat Islam padahal Al-Fatihah aja nggak hafal gitu loh Pak Prabowo itu. Jadi ini sangat-sangat miris lah bagaimana kita melihat seorang pemuka agama begitu ya bisa salaman dengan Pak Prabowo dan mengatakan, Bapak saya mimpi 5 kali Pak Prabowo jadi presiden. Hal-hal seperti inilah yang diperjualbelikan dalam tanda kutip oleh mereka begitu. Dan saya baru dapat info kemarin bahwa reuni 212 mau dilakukan begitu, sedang mengurus izin ke polisi. Artinya apa? Jika Jokpro 2024 itu terus berjalan, maka kelompok-kelompok tersebut merasa akan terganggu, Pak. Kelompok-kelompok apa? Kelompok-kelompok yang ingin melakukan pemikiran kembali terhadap konsensus yang sudah kita lakukan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal konsensus itu sudah selesai tahun 45, bahwa negara yang kita anut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa ada embel-embel syariah di belakangnya. Syariah pun sebenarnya tidak salah juga, begitu ya. Tetapi pemaknaan terhadap syariah ini, berkiblatnya kemana, itu yang kadang melenceng atau jauh dari nilai-nilai Islami yang sebenarnya, begitu kan. Ini kan yang sangat tidak kita harapkan, begitu. Dan harapannya dengan adanya Jokpro ini, kita mampu membeli waktu 5 tahun untuk memasukkan kembali jin-jin ini dalam botol, Pak. Jin-jin yang menggunakan isu sara,
ya, isu primordialisme, ya, isu yang menjual-jual agama itu masuk dulu nih dalam botol. Karena jin-jin ini nampaknya 2023 sudah bisa bebas, Pak. HRS ini udah bisa bebas, Pak, kayak yang 2023. Karena kan dipotong remisi ya, dipotong hari ulang tahun segala macam. Kemungkinan besar 2023 sebelum Pilpres dilaksanakan itu sudah bisa bebas. Jadi artinya untuk menjaga situasi Indonesia agar aman, damai, sejahtera, dan kondusif, nampaknya pasangan Jokowi Prabowo ini merupakan satu-satunya solusi. Karena ketika Jokowi Prabowo ini dipasangkan, praktis akan melawan kota kosong, Mbak. Dan ketika melawan kota kosong, yang pertama tensi politik akan rendah, begitu ya. Lalu ongkos politik juga rendah. Ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman Perludem dan teman-teman Formapi. Mereka selalu menginginkan presidential threshold. Supaya apa? Supaya calon presidennya banyak. Pilihannya banyak yang ada di atas meja gitu, menunya banyak gitu. Saya sampaikan, mohon maaf ya, ketika calon presidennya banyak, maka cost-nya akan semakin besar. Mereka tidak memikirkan sampai pada titik bahwa capres dan cawapres ini kan harus dikawal pas pampres, Pak. Harus dikawal polisi selama masa pemilihan, selama masa kampanye. Nah, ketika calon presidennya banyak, maka cost untuk membiayai pampres dan juga polisi ini semakin banyak dalam melakukan pengawalan gitu. Kadang seperti ini yang belum sampai dipikirkan oleh teman-teman seperti itu gitu loh. Jadi kita sebagai Jokpro yang melihatnya bukan hanya dari kacamata 2 periode, tapi melihat dari kacamata 3 periode. Kalau kita yang belajar hukum, kita sadar betul bahwa konstitusi itu merupakan resultante dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika memang amandemen itu diperlukan untuk kebutuhan bangsa dan negara, maka itu hal yang sah-sah saja begitu. Jangankan amandemennya saja, kita itu sudah melakukan 4 kali loh amandemen. Dari 99, 2000, 2001 begitu. Kita juga sudah pernah berganti konstitusi, Pak. Kalau kita ingat pelajaran sejarah dulu, kita pernah mengalami namanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kita sudah pernah mengalami namanya juga Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lalu kembali ke UUD 45 sebelum amandemen dan akhirnya UUD 45 yang setelah amandemen 4 kali. Artinya konstitusi pun pernah berganti ya, sehingga amandemen terhadap konstitusi itu juga bukan hal yang tabu, bukan barang yang haram karena bukan kita suci, dan kita juga tidak pernah melanggar konstitusi, kita tidak pernah melanggar hukum. Sampai sekarang ini, Pak, saya, ketum dan penasehat itu masih terlapor, Pak, di Polda Sumut, Pak, sejak Juni 2021. Tetapi kami optimis bahwa yang kami lakukan tidak pernah memenuhi unsur-unsur pidana dengan pasal apapun, dan kami pun tidak pernah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Itu artinya polisi juga sadar betul bahwa ini adalah laporan yang mengada-ngada dan dibuat-buat. Sehingga perlu disampaikan kepada masyarakat Lampung, jangan takut, jangan gentar. Yang kita lakukan ini sebagai pendakwah, sebagai misionaris untuk terus menyampaikan ide dan gagasan memasangkan Jokowi dan Prabowo. Mudah-mudahan teman-teman terus semangat meskipun kita harus berjalan dengan segala keterbatasan yang ada, dengan kesukarelawanan kita, pelan-pelan. Kalau orang Jawa itu bilang alon-alon asal kelakon, Pak. Pelan-pelan aja asal kesampaian gitu. Terus semangat, optimis, dan semoga Tuhan meridhoi segala usaha kita dan pada akhirnya amandemen bisa terjadi dan Jokpro bisa terwujud di 2024. Begitu kira-kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Jokpro Persatuan Indonesia. Baik, terima kasih Mas Timothy atas sambutannya, dan sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Lampung. Dipersilakan kepada Pak Firman Jamal untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Yang saya hormati Sekjen Jokpro 2024, Mas Timothy Van Drawasa. Kemudian Mas Billy, sebelah selaku moderator pada saat ini. Kemudian kepada kawan-kawan yang berjuangan yang saya cintai dan saya hormati, semoga di
kita bisa tetap bersatu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan, kemudian atas ketidakpastian yang terjadi beberapa hari yang lalu ya. Rencananya deklarasinya akan dilaksanakan pada jam 10. Kita coba majukan, mungkin juga waktunya yang sangat terbatas di hari libur dan minggu, dan tahu-tahu kan saya tahu kawan-kawan yang kan yang mungkin ya kita tidak bisa kita ganggu pada hari itu. Ya mungkin itu yang saya sampaikan untuk saat ini. Kenapa saya tiba-tiba ada di Jokpro? Jadi sejarahnya ini saya ketemu teman lama, kemudian beliau menelpon saya menawarkan, kemudian saya sampaikan beberapa pertanyaan. Saya agak lebih teliti karena saya berpikir ini agak sedikit melenceng gitu ya. Jokpro 2024. Kemudian saya lihat perkembangan yang terjadi di media televisi, media sosial, semuanya hampir hampir seberangan gitu dengan yang kita lakukan. Namun saya melihat tidak ada yang tidak bisa, karena saya termasuk orang yang mau menikmati dekade-dekade presiden-presiden yang lalu. Jadi kita merasakan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang tidak bisa, dan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi berdasar pemikiran itu, sehingga saya coba berkoordinasi dengan kawan-kawan terutama Pak Eko Supriyadi, beliau saya anggap di bidang hukum kuning, dan juga selaku alumni kepolisian, di samping saya juga ada Pak Basri, beliau ini sama-sama, jadi semuanya saya diapit oleh ahli-ahli hukum ini, Pak. Jadi saya agak berpikir, wah, jangan sampai melenceng gitu kan. Tapi saya bangga. Mudah-mudahan kami di Lampung ini akan mencoba menjawab tantangan-tantangan yang ada dengan kawan-kawan. Tidak semua yang sepaham dengan apa yang kita lakukan pada saat ini tentang Jokpro 2024 ini. Namun mungkin selaku yang sudah berusia juga kami ini, mungkin kami bisa melakukan suatu generasi estafet kepada generasi muda, karena saya melihat ke depan semua akan dikuasai oleh generasi muda, dan kami mungkin selaku mungkin bisa diambil sebuah pengalaman buat kami yang bisa kami keluarkan kepada yang muda-muda, karena tidak semua ilmu itu bisa dipakai di lapangan. Semua pasti ada pengalaman-pengalaman yang perlu kita jadikan acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan di lapangan. Mungkin itu, dan satu sisi juga jadi malu nih, tampang saya udah tua yang kelihatan saya berhadapan dengan yang muda-muda gitu ya. Tapi kita coba, karena saya melihat Lampung ini saya akui sangat kritis, dan kita perlu satu tim yang betul-betul bisa menjelaskan secara detail, bisa menjawab dengan baik apa yang menjadi suatu pertanyaan, sehingga kami Jokpro regional Lampung bisa dalam waktu dekat membentuk chapter di setiap kabupaten kota. Mungkin itu sementara bisa kami sampaikan. Atas kekurangan yang ada kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang diharapkan dapat menambahkan semangat untuk teman-teman di Lampung, terutama terkait dengan penambahan chapter, Pak. Ya, selanjutnya marilah dan tiba saatnya kita akan mendeklarasikan Jokpro 2024 regional Lampung yang akan dilafalkan dan dipimpin oleh
Pak Firman Jamal selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Lampung sekaligus penyerahan surat keputusan secara virtual. Dipersilakan Pak Firman Jamal. Baik, terima kasih. Kami Jokpro 2024 Lampung mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Semoga Indonesia semakin aman, damai, dan sejahtera. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokowi, yes. Yes. Polarisasi, no. No. Ya, siap. Mungkin ya kita ulangi, Pak. Jokpro Persatuan Indonesia, Jokowi yes, polarisasi no. Mari, Pak. Ayo, Pak. Baik. Dia lagi ya. Ya. Jokpro Persatuan Indonesia. Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokowi yes. Polarisasi no. Weh, mantap sekali. Itulah tadi deklarasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Jokpro 2024 Regional Lampung. Saya akan share screen, saya akan menunjukkan SK-nya, surat keputusan. Untuk hard copy, hari Senin saya akan segera kirimkan ke Pak Firman Jamal. Dan nanti selanjutnya, untuk teman-teman kabupaten kota yang telah memiliki strukturisasi dalam kepengurusan chapter, segera diinfo ke kami, Pak, karena Regional Lampung resmi juga boleh mengeluarkan SK dengan catatan Seknas harus mengetahui. Jadi nanti mengetahui Seknas. Itu. Sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat, Bapak-Bapak? Surat keputusan nomor 11 November 2021 penetapan susunan pengurus Jokpro 2024 Regional Lampung yang sudah ditandatangani oleh Pak Baron Danardono Wibowo selaku Ketua Umum dan Mas Timothy Vandriono selaku Sekjen Jokpro 2024. Berikut adalah susunan pengurus Jokpro 2024 Regional Lampung. Ya, saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin, para hadirin yang kami hormati, akhirnya seluruh kegiatan rangkaian acara deklarasi Komunitas Jokpro 2024 Regional Lampung telah usai. Mungkin sebelum saya akhiri, Mas Timothy ingin menyampaikan sepatah dua kata, Mas, supaya teman-teman di Lampung lebih semangat. Ya, yang pasti terima kasih atas dukungan dan deklarasinya, supportnya. Mungkin nanti setelah ini, mumpung pas lagi ketemu, lagi ngumpul nih, kita bisa kopi udara aja, Pak. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Nanti kita bisa ngobrol ya setelah ini, setelah ditutup deklarasinya. Saya sendiri mewakili Seknas mengucapkan terima kasih yang paling besar ya, karena tidak ada yang bisa kami sampaikan lagi, Pak, selain kata-kata terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kata-kata terima kasih itu sudah cukup menggambarkan bagaimana perasaan hati kami dengan adanya dukungan dari berbagai daerah, khususnya Lampung hari ini yang semakin terus berdatangan begitu. Harapannya teman-teman bisa terus bergerak di situ, bisa meniru juga mungkin apa yang dilakukan oleh teman-teman Jokpro DKI Jakarta, bisa sowan juga minta audiensi dengan pimpinan DPRD Lampung gitu ya, pimpinan DPRD Kabupaten Kota, bahkan mungkin bisa bikin acara dengan petisi begitu ya untuk mendukung Jokowi Prabowo dengan kain yang dibentangkan luas begitu. Bisa juga seperti hal-hal seperti itu dilakukan begitu, dan harapannya Jokpro 2024 Regional Lampung ini bisa terus bersuara juga mengkampanyekan, karena cara yang paling gampang itu dengan kita kalau sering ngopi di warung kopi itu ngobrol, Pak, satu sama lain. Ya ibaratkan kita misionaris lah, Pak. Kita baru datang ke sebuah tempat, kita ingin mengampanyekan sesuatu, ingin menyosialisasikan sesuatu yang mungkin menurut orang-orang ini hal yang aneh begitu. Jadi jangan kendor, terus berjuang, karena apa yang kita lakukan ini pasti akan menemukan ujung yang baik. Mudah-mudahan mestakung, Mbak. Kalau di Jokpro ini kami punya istilah mestakung, Mbak. Semesta mendukung, Mbak. Mudah-mudahan semesta mendukung, Tuhan Yang Maha Esa juga mendukung apa yang kita lakukan, meridho yang kita lakukan, dan pada akhirnya
kita semua bisa melihat hasil dari kerja keras kita masing-masing. Gitu. Terima kasih, silakan Mas Willy. Ya, terima kasih Mas Timothy. Mari kita doakan yang terbaik untuk Jokpro 2024 Regional Lampung. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas untuk mendakwahkan ide dan gagasan Jokpro 2024 ke teman-teman di Lampung. Mungkin saya tutup dan saya akhiri. Saya Billy dari Ganuka Viali mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan teknis. Tetapi sebelum saya menutup dengan wassalamualaikum dan selamat siang, mari kita foto bersama. Kita akan mendokumentasikan deklarasi pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Silakan jika ingin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Mas Timothy, dipersilakan Pak Firman Jamal. Ya, baik. Mungkin Mas Timothy saya langsung aja ya. Ya. Mungkin nanti ditambah oleh kawan-kawan yang lain, Pak Eko, Pak Masri, ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Saya lebih baik kita bertanya detail, sedetail mungkin supaya kita menyampaikannya juga tidak akan salah tujuannya. Ya. Pertama mungkin saya menjadi pertanyaan begini. Setelah ini perjuangan kita ini arahnya akan kita lakukan kapan? Satu yang pertanyaan saya bertanya. Kenapa? Saat ini di media televisi itu sudah ramai disampaikan bahwa Prabowo digadang oleh PDIP dengan menjadi usulan untuk menjadi presiden dan calon presiden berpasangan dengan kader PDI yang lain. Kemudian ada lagi statement Pak Jokowi yang menyebutkan bahwa saya tidak akan mau dan saya tidak akan melanjutkan 3 periode. Nah, jadi hal-hal begini kita harus kami juga ingin tahu sejauh mana informasi seperti ini yang bisa kita bangun. Maksudnya mungkin satu sisi kita memahami bahwa itu adalah bahasa politik. Kita anggap juga bahasa klasik gitu kan. Cuma di hati kecilnya beliau itu sudahkah kita melakukan baik diam-diam atau di bawah tanah sehingga menjadi suatu semangat bagi kita ke depan bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah yang jalan yang sebenarnya, dan itu tinggal perjuangan ini selesai, maka beliau akan menyatakan bahwa inilah tempat saya. Mudah-mudahan memang apa yang kita inginkan menjadi suatu wujud nyata. Kalau seandainya Pak Jokowi dan Prabowo ini bisa terwujud menjadi suatu kesatuan, saya yakin Indonesia ini adalah Indonesia yang sangat kuat dan menjadi satuan di dunia. Itu yang saya lihat. Mungkin itu Mas Timothy. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Firman. Saya coba jawab Pak. Perjuangannya kemana? Tentu perjuangan kita terus mendakwahkan dan menyosialisasikan ya kepada masyarakat Lampung. Mungkin dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi yang sudah tadi saya coba sebutkan gitu. Mencontoh dari DKI Jakarta, mereka bikin aksi damai di Istana Negara. Itu tidak saya bayangkan Pak, bagaimana ketika mereka membuat aksi damai di depan Istana Negara, tiba-tiba Pak Jokowi datang. Tiba-tiba Pak Prabowo datang menyapa. Oh, itu jadi pemberitaan nasional pasti itu, Pak. Dan itu semua akan mematahkan pemberitaan-pemberitaan yang ada ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo tiba-tiba menyapa kegiatan Jokpro gitu kan. Nah, mungkin di Lampung juga bisa melakukan hal yang serupa
bisa membuat petisi ya, bisa audiensi dengan berbagai pimpinan partai politik, bisa juga audiensi dengan pimpinan daerah, dengan kepala daerah, begitu. Artinya bisa bikin webinar juga, webinar tentang apakah amandemen itu dilarang atau tidak ya. Lalu juga bagaimana sih urgensinya Jokowi 3 periode, itu bisa juga menjadi diskusi yang bagus secara ilmiah begitu ya. Dan kalau ditanya mengenai Prabowo digadang-gadang jadi capres pasangan dengan Mbak Puan, meskipun tadi belum disebut oleh Pak Firman, saya sebut aja gitu kan. Gadang-gadang yang paling kenceng kan sama Mbak Puan gitu kan. Sudah ada deklarasinya. Bahkan kemarin itu saya sempat ngobrol sama Bang Ferdinand Hutahian. Bang Ferdinand Hutahian ini kan orang Demokrat dulu ya kan. Tapi kan kutu loncat juga gitu. Bang Ferdinand kemarin ngomong ke saya, "Bro, gue mau ikut nih deklarasinya teman Ganjar. Begini. Kan teman Ganjar baru deklarasi itu kemarin juga. Ya Bang, lu kalau tahu politik ngapain sih ikut deklarasi teman Ganjar gitu. Kalau memang Bang Ferdinand Hutahian ini politisi yang ulung gitu loh. Saya sampaikan begitu ke beliau gitu. Pada intinya begini Pak, politik itu kan, ya maaf ya bukannya berarti saya menggurui karena saya mungkin lebih muda dari panjenengan semua. Politik ini kan dibagi menjadi 3 panggung Pak pada dasarnya. Ada panggung dapur, ada panggung belakang, dan panggung depan, Mbak. Nah, apa yang dilakukan dan apa yang ditampilkan di media massa ataupun di di media sosial, begitu ya, itu kan merupakan tampilan di panggung depan, Mbak. Itu merupakan teaternya, merupakan tempat pertunjukannya, gitu. Nah, tapi lebih daripada itu, yang paling penting dalam politik adalah di panggung dapur. Bagaimana kita meramunya, bagaimana kita menyetingnya, gitu. Lalu dari dapur keluar di panggung belakang, dari panggung belakang keluar lagi di panggung depan, itu yang paling penting, gitu. Nah, ketika bicara Prabowo Puan, Pak, kita harus mengingat bahwa Ibu Megawati itu adalah politisi yang ulung, sangat ulung, dan juga orang yang paling realistis, Pak, Ibu Mega itu. Kalau bicara Prabowo Puan, Pak Prabowo itu sudah minta Mbak Puan jadi wakilnya itu dari tahun 2009, Mbak. Sudah sejak tahun 2009, ya, tahun 2009, Pak Prabowo itu minta Mbak Puan jadi wakilnya. Tapi sampai detik ini belum pernah diwujudkan, Mbak, oleh Ibu Mega. Bagaimana kita mengingat perjanjian batu tulis waktu itu? Jelas sekali perjanjian batu tulis itu. Nah, karena apa? Karena Bu Mega sadar betul bahwa elektabilitas, tingkat pengenalan, tingkat keterpilihan dari Mbak Puan itu masih rendah. Bahkan kalau kita lihat dari klasemen, Mbak, klasemen ini kan ada klasemen atas, klasemen menengah, dan klasemen bawah kan. Nah, Mbak Puan ini masih masuk di klasemen bawah, Pak. Itu pertama. Ya, Mbak Puan itu masih masuk klasemen kelas bawah. Jadi untuk memenangkan pemilu, apalagi Bu Mega kemarin sudah keluarkan statement bahwa PDIP menargetkan menang pemilu 3 kali hat-trick, begitu ya, maka pasti PDIP akan mencari pasangan calon yang bisa mendongkrak suaranya baik di legislatif maupun di presiden, gitu kan. Nah, lalu kita juga kalau melihat PDIP kita harus melihat bahwa Ibu Megawati itu selalu menyampaikan seperti ini, Pak. Anak saya yang di politik itu ada 2. Namanya Mbak Puan, satu lagi namanya Mas Nanan, gitu kan, Mas Prananda, gitu. Masalah rumah tangga PDIP itu belum selesai, Pak. Kedua anak Bu Mega ini belum mentas, dua-duanya, gitu loh. Mbak Puan itu kan yang rencana digadang-gadang ada di pemerintahan. Mas Nanan itu diberi tugas memimpin partai, gitu. Tapi di satu sisi ya realitanya Mbak Puan dari sisi pemerintahan juga belum punya elektabilitas dan tingkat pengenalan serta keterpilihan yang tinggi. Lalu kita bicara Mas Nanan. Kader PDIP itu masih menginginkan Bu Mega yang jadi ketua gitu loh. Jadi belum selesai ini barang gitu. Jadi solusinya bagi Bu Mega untuk menyelesaikan masalah rumah tangga itu hanya Jokowi, Pak. Karena survei SMRC itu mengatakan kalau PDIP mau menang Pilpres 3 kali, mau hat-trick pemilu ya, capresnya satu-satunya hanya Jokowi, Pak. Itu survei SMRC, Pak. Jadi Pak Jokowi itulah yang bisa
mendongkrak suara PDIP baik di Pileg maupun di Pilpres gitu. Kalau saya kemarin ngobrol dengan Mas Toto Yunarto Wijaya dari Carta Politika, waktu kemarin di acara Hot Room Hotman Paris di Metro TV itu, Hotman Paris tanya ke Mas Toto, jadi siapa ini kira-kira yang diusulkan PDIP? Mas Toto cuma bilang gini, bagi saya berkaca dari pengalaman, PDIP akan memilih capres yang bisa mendongkrak suara partai baik di Pileg maupun di pemilihan presiden tanpa saya menyebut nama. Itu kata Toto. Tapi begitu saya WA Mas Toto, dia ketawa-ketawa aja tuh. Alah, Mas Timothy kan udah tahu maksudnya apa, gitu kan? Nah, itu maksudnya. Maksudnya adalah Pak Jokowi lah alternatif bagi PDIP jika mau menang pemilu 3 kali. Ya. Lalu kalau ada pertanyaan, statement Pak Jokowi nggak mau 3 periode, wajar lah Pak, Presiden sedang menjawab ditanya begitu. Jangankan sekelas Pak Jokowi ya Pak, Anies Baswedan aja Pak, sekarang kalau ditanya mau maju gubernur DKI enggak yang kedua kalinya, pasti jawabannya apa? Saya fokus bekerja dulu, saya mau menangani DKI Jakarta dulu. Pasti jawabannya begitu Pak, saya enggak mau mikir dulu nanti di periode kedua, gitu kan? Jangankan Pak Anies, gubernur Lampung sekarang juga kalau ditanya jawabannya begitu Pak. Jawabannya pasti begitu. Itu yang aturannya sudah jelas. Apalagi yang 3 periode, aturannya itu sedang memerlukan amandemen gitu. Jadi Pak Jokowi itu sebuah figur yang benar-benar negarawan Pak. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana ada seorang presiden seperti Jokowi bisa melontarkan, ya, yeay, aku mau 3 periode, yes, 3 periode. Nggak mungkin Pak. Pasti situasi ekonomi, sosial, politik di Indonesia kacau Pak. Pasti nggak stabil itu Pak. Dan bagaimana citra Indonesia di mata luar negeri Pak, ketika presidennya sedang menjabat, ditanya mau 3 periode, jawabannya mau. Nggak akan mungkin itu Pak. Kalau bahasanya Jokpro itu Pak, sekelas bandit pun Pak, sedang menjabat jadi presiden, ditanya mau maju 3 periode, pasti jawabannya nggak mau Pak. Pasti jawabannya nggak mau. Apalagi ya, Pak Jokowi ini kan orang Jawa Pak, orang Solo. Orang Jawa itu nggak suka mengajukan diri Pak. Orang Jawa itu sukanya ditawarkan, sukanya itu didorong-dorong. Orang Jawa itu begitu tuh, ya. Dan kita harus berkaca dari gubernur DKI dan presiden gitu. Pak Jokowi itu bisa jadi gubernur DKI itu karena apa Pak? Karena banyak masyarakat DKI Jakarta yang menginginkan beliau jadi gubernur Pak. Karena masyarakat itu, dukungan masyarakat yang besar, maka Pak Jokowi dicalonkan oleh Bu Mega dan Pak Prabowo untuk gubernur DKI, gitu kan? Sama juga peristiwa 2013 Pak. Pak Jokowi nggak mungkin jadi presiden Republik Indonesia kalau masyarakat Indonesia itu tidak mendukung beliau Pak. Kalau kita ingat 2013, itu Bu Mega masih mau maju Pak, jadi calon presiden Pak. Tetapi karena Bu Mega realistis dan politisi yang ulung, beliau melihat nih realita-realita di lapangan. Beliau berhitung, Pak. Nek aku yang maju, kalau aku yang maju bisa kalah nih. Tapi kalau Pak Jokowi yang maju, pasti menang, Pak. Bu Mega pilih yang mana? Pilih yang pasti menang, Pak. Akhirnya beliau legowo itu. Ada peristiwa Pak Jokowi cium bendera gitu waktu itu. Kita masih ingat tuh. Itu artinya apa? PDIP itu partai yang realistis, dan Pak Jokowi itu saatnya nanti itu pasti akan mengiyakan suara rakyat Pak. Itu kenapa saya selalu jawab begini Pak, kalau banyak orang yang ngomong begini ke saya, oh tenang Mas Timothy, saya itu pemilih Jokowi 2 periode, nanti kalau 2024 saya pasti pilih Jokowi dan Jokowi pasti menang. Saya jawab begini, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita jangan berpikir coblosannya dulu, jangan berpikir coblosannya dulu. Kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa membuat wajahnya Pak Jokowi itu ada di kotak suara, di surat suara yang ketiga kalinya. Kita harus mikir ke situ dulu. Kita harus mikir dulu gimana Pak Jokowi bisa maju ke 3 kalinya. Caranya apa? Amandemen. Nah, kalau mau amandemen itu diperlukan Jokpro, Pak. Kalau dalam politik itu, Pak, itu ada istilah politician go where the voters are. Politisi ini akan pergi kemana pemilih itu paling banyak, Pak. Ketika Jokpro ini seluruh Indonesia akhirnya mendeklarasikan secara nasional,
terus kita ketemu Pak Bambang Susatyo, Pak Bamsud, ini loh, simpatisan Jokpro pingin Jokowi 3 periode bareng Prabowo, tolong diolah. Oh itu pasti MPR dengan senang hati mengolah Pak. Jadi tinggal tunggu waktu aja itu, ya tinggal tunggu waktu aja gitu. Dan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul juga, melanggar hukum, melanggar konstitusi. Silakan nanti ya 2 ahli hukum yang mengapit Bapak ini bisa menjawab Pak, kalau terkait konstitusi dan melanggar hukum atau tidak, gitu kan. Dan yang pasti kalau suasana kebatinan hati Pak Jokowi itu Pak, ini saya dapat info dari ring 1 istana. Kalau beliau lagi nonton TV, terus ada berita Jokpro itu, dia cuma ketawa begini Pak, ada-ada aja. Beliau ini kan kalau udah begini-begini ini Pak, itu kan artinya beliau senang Pak. Itu artinya beliau senang gitu. Nah kalau Pak Prabowo itu Pak, Pak Prabowo itu senang itu kalau jalannya begini-begini Pak. Itu Pak Prabowo senang tuh. Indikatornya apa? Waktu Pak Prabowo dipanggil ke Istana Negara, waktu mau pemilihan menteri. Oh itu dia jalannya begini-begini Pak. Senang minta ampun itu. Senang minta ampun itu. Apalagi nanti jadi cawapres. Beliau kan umur sudah sepuh juga Pak. Beliau akan berhitung. Daripada saya maju capres, sudah kalah 2 kali, jadi cawapres kalah sekali, gitu ya. Mending saya jadi cawapresnya Jokowi, pasti menang. Ya kan? Begitu. Daripada saya cuma dikawal Dewan Pengawalan Khusus, saya pingin dikawal pas pampres, gitu kan. Nah, Pak Prabowo itu kan suka yang elitis, Pak. Itu bedanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sukanya siap jenderal, siap jenderal, siap jenderal. Itu Pak Prabowo sukanya begitu. Artinya apa? Jokowi Prabowo itu bukan hal yang mustahil karena semesta mendukung. Bagaimana kita bisa melihat peristiwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo hadir bersamaan di pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah waktu itu. Kalau kita melihat infotainment begitu ya, duduknya pun sudah pas. Jokowi di sebelah kiri, di tengah ada Pak Bambang Susatyo, di sebelah kanan ada Pak Prabowo. Ini kan simulasi sidang pelantikan presiden Pak di MPR Pak. Sudah kelihatan itu. Lalu kalau kita ingat lagi, bagaimana ada pemuda di NTT teriak Jokowi 3 periode, malah dipanggil sama Pak Jokowi, dikasih jaket pula. Itu pesannya apa? Orang Jawa itu Pak, kalau nggak suka sama orang, sudah pasti nggak mau negur siapa Pak. Diundang ke rumahnya pun nggak mau datang kalau orang Jawa itu nggak suka Pak. Karena saya orang Jawa juga, dari Jawa Tengah gitu. Nah ini sama Pak Jokowi malah dipanggil, malah dikasih jaket. Peristiwa itu bukan cuma sekali. Waktu di Munasnya Kadin ada vaksinasi massal juga sama, ada pemuda yang teriak Jokowi 3 periode, dipanggil beliau dikasih jaket ya itu. Lalu ada peristiwa lagi, bagaimana Pak Jokowi bisa mengajak Pak Prabowo kunjungan kerja bareng-bareng ke Kalimantan Timur ya. Ini kan nggak masuk akal di otak saya Pak ya. Bagaimana Pak Prabowo seorang Menteri Pertahanan diajak kunjungan kerja, padahal agendanya nggak ada kaitannya sama Menteri Pertahanan, Pak. Agendanya apa coba waktu ke Kalimantan Timur? Peresmian jalan tol, ya. Lalu yang kedua, meninjau vaksinasi massal, Pak. Ini hubungannya sama Menteri Pertahanan apa coba? Kan nggak ada kaitannya, Pak, sama hubungannya Menteri Pertahanan, Pak. Kecuali melihat alutsista, gitu ya, ngelihat pesawat-pesawat, ada hubungan sama Menteri Pertahanan. Nah, kalau meresmikan jalan tol sama vaksinasi massal, hubungannya sama Menteri Pertahanan apa? Gitu kan? Nah, tiba-tiba diajak kunjungan kerja. Lalu di situ Pak Prabowo keluarkan statement bahwa mendukung kebijakan pemindahan ibu kota baru. Nah, ini kode, Pak, kode. Karena apa? Pemindahan ibu kota baru itu tidak bisa 1 tahun doang, Pak. Butuh 1 periode untuk memindahkan ibu kota baru. Ya. Lalu kita melihat juga peristiwa bagaimana Pak Jokowi dan Pak Prabowo naik mobil Jeep bersama tuh. Pak Jokowi berdiri, Pak Prabowo berdiri di sampingnya gitu ya. Di acara kalau nggak salah pelantikan komponen cadangan itu, Kopcat waktu itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu Pak, benar-benar simulasi calon presiden dan calon wakil presiden Pak. Itu Pak. Sudah itu. Semesta semakin mendukung ini Pak. Semesta semakin mendukung apa yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Firman. Begitu, Pak. Baik, Mas Timothy, sebetulnya saya tanyakan ini untuk memantapkan saya saja. Memantapkan uraninya. Karena saya ingin tahu, saya ingin menjalankan kita bersama-sama berjuang untuk ini.
ya perlu betul-betul dukungan yang full dari Seknas dulu. Kami yakin di sini berjuang semua. Itu Pak Mas Timothy. Bagaimana, Pak? Ya, kami di sini di Lampung ini sebetulnya saya hanya memantapkan diri saya saja. Ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, sejauh mana pandangan-pandangan yang ada di Seknas. Karena dalam bahasa-bahasa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya mengakui beliau memang seorang strategi yang baik. Cuma Oh iya, iya. sedikit yang bisa membaca itu. Iya, iya. Kebetulan saya ada di lingkungan yang pernah dengan bahasa-bahasa isyarat, jadi kita paham membaca itu. Sebetulnya saya tinggal meminta Maaf, Pak, terputus, Pak. perjuangan Joko ini ada. Masih bisa, Pak? Oh, udah mulai jelas, Pak. Ya, udah mulai jelas, dah. Mungkin sinyalnya ada sinyal gangguan. Ya. Ya, mudah-mudahan ke depan kami bisa menyampaikan itu, Pak Mas Timothy. Ya, izin Pak, ada satu lagi yang kelupaan, Pak. Satu lagi, ini penting nih. Ya. Penting ketika Pak Jokowi memberikan pidato saat kongresnya Seknas Jokowi waktu itu. Kalau Bapak ingat. Jadi Seknas Jokowi waktu itu kongres dan Pak Jokowi memberikan pidato di situ. Pak Jokowi bilang bahwa barisan relawan saya tunggu arahan saya gitu. Mau kemana kapal besar ini saya bawa gitu. Kalau ingat ada kata-kata Pak Jokowi begitu ya. Kemana kapal besar ini saya bawa, ditunggu saja. Kan beliau mengatakan begitu. Nah, ini kunci kode aja, Pak. Kode buat kita. Karena saya sudah sering komunikasi dengan Ketum Projo, Mas Muni, Mas Budiari, lalu dengan ketumnya Bara JP yang sudah definitif, Bang Uje, dengan ketumnya Seknas Jokowi, kita juga sudah ngobrol, Pak. Karena mereka semua bertiga nanti ujung-ujungnya akan bergabung dengan Jokpro gitu. Jadi kalau ada kode dari Pak Jokowi, kemana relawan atau kapal besar ini saya bawa, ya dibawanya ke Jokpro, Pak. Begitu kira-kira. Ini yang penting nih untuk saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan kita dukung bersama. Mungkin yang lain, baik. Izin tambahkan. Yang saya hormati Mas Timothy selaku Sekjen Nasional Jokpro, dengan ditayangkan tadi arahan dan surat keputusan, tentunya kami pengurus mengucapkan terima kasih karena sudah ada pertanyaan kemarin terjawab yang namanya kedudukan dan kewenangan, tapi bukan kewenangan, tapi paling tidak peran, legal standing sudah diwujudkan. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, sharing saja. Yang pertama bahwa di Yel Jokpro ini, Jokpro Persatuan Indonesia, Jokowi yes, polarisasi no. Berkaitan dengan hal itu, karena kami latar belakangnya bukan dari partai politik, latar belakang sebagai advokat atau mungkin mantan Polri, penegak hukum, tentu sangat menyambut gembira ketika rekan-rekan yang akan memberikan aspirasi kepada Jokpro bila perlu di lapangan itu mengedepankan aksi damai, Mas Timothy. Karena bagaimanapun juga wadah Jokpro ini akan terlihat taat aturan bila mana di tingkat sampai ranting bawah juga taat aturan. Nah, ini kami ingin menyelipkan itu. Dan yang kedua, apa yang sudah disampaikan Mas Timothy kepada kami bisa kiranya juga disampaikan melalui media elektronik atau media yang lain, sehingga
rekan-rekan yang di bawah itu terinspirasi. Ternyata Jokpro itu setiap persatuan, karena Jokpro ini menginginkan bahwa Indonesia aman, damai, sejahtera, bukan ingin kisruh. Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, Mas Firman Jamal, Jokpro Regional Lampung, tentunya ada hal tadi kekhawatiran, karena memang di medsos itu kalau kita baca, kita dengar, ada tentunya pro dan kontra. Lah yang kontra ini kan tentu seminimal mungkin supaya relawan Jokpro itu kalau sudah termotivasi oleh Mas Timothy seperti tadi, jangan sampai di lapangan itu jadi emosional karena kita ingin mendukung, karena kita tidak punya wawasan, anak-anak di lapangan pakai tindakan emosi. Hanya itu yang ingin disampaikan. Terima kasih Mas Timothy. Ya, matur suwun Pak Eko atas saran dan masukannya. Pertama terkait putus-putus ya. Halo. Ya, sudah. Ya, oke. Terkait aksi supaya damai sampai tingkat tanding, betul Pak. Itu yang selalu kami himbau kepada teman-teman ya, khususnya Jokpro DKI Jakarta yang mau aksi besok ini. Maka itu mereka menamakan dirinya Aksi Damai Persatuan Indonesia, Pak. Tajuknya kan itu, Aksi Damai Persatuan Indonesia. Dan saya sudah menitipkan aksi besok kepada Pak Fadil, Kapolda Metro. Gitu. Saya sudah titipkan ya, supaya tolong diberikan atensi yang luar biasa untuk teman-teman Jokpro. Dan sebenarnya Jokpro ini sendiri kan memudahkan kinerja kepolisian, Pak. Sebenarnya yang paling diuntungkan oleh Jokpro ini kan kepolisian dan juga TNI. Nggak repot-repot amat ngurusin demo-demo nanti waktu Pilpres kan, gitu. Jadi aksi damai itu sudah saya titipkan dan saya sampaikan kepada Pak Bambang Darmanto selaku Ketua Jokpro DKI Jakarta agar selalu menjaga protokol kesehatan, selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku begitu. Tentunya sesuai dengan undang-undang penyampaian pendapat di muka umum kan begitu. Lalu terkait statement-statement saya tadi saya sampaikan itu, nantinya Mas Billy akan kirim sebuah dokumen, Pak. Di situ sudah ada pertanyaan dan ada jawabannya. Jadi itu panduan. Jika ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya seperti ini. Nah, kalau istilah anak muda sekarang itu frequently asked question, Mbak. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, kira-kira seperti itu istilah anak mudanya. Jadi nanti bisa dikirimkan oleh Mas Billy, nanti bisa jadikan acuan untuk nanti menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sudah pernah disampaikan juga oleh saya, Ketum dan juga Mas Kodari di channel YouTube-nya Jokowi Prabowo. Jadi nanti mungkin teman-teman yang lain bisa diarahkan juga untuk menonton video di YouTube channel Jokowi Prabowo, yang mana setiap kita membuat konten itu selalu kita sebar link YouTube-nya di grup Lampung gitu kan. Ada kemarin kita baru bikin konten dengan pemuka agama Kristen gitu, bicara tentang persatuan Indonesia dan peran pemuda gitu. Jadi nanti bisa ditonton di YouTube kita, ataupun sebenarnya ketika kita membuka Google, Pak, ketik aja Jokpro 2024 ya, nanti muncul semua itu pemberitaan tentang Jokpro. Dan kalau dikatakan di medsos banyak yang kontra juga nampaknya tidak, Pak, karena kita bikin konten di TikTok, Pak. Kalau Bapak tahu aplikasi TikTok, itu dukungannya luar biasa, Pak. Bahkan organik semua, bukan robot gitu. Nah, kalau kita lihat di sosmed yang lain banyak yang kontra, itu tim saya banyak ngecek itu robot semua, Pak. Kebanyakan yang ngechat, Pak. Buzzer gitu. Jadi wajarlah itu dilakukan. Dan rasa-rasanya juga Jokpro ini kalau Bapak ngelihat media, terutama media massa ya, hampir seminggu sekali kita itu naik di media, Pak. Hampir seminggu sekali. Ya, media massa itu kita naik terus pemberitaannya. Kemarin dari deklarasi NTT saja, itu berita satu ngeluarin dua berita yang berbeda itu, deklarasi NTT berita satu. Genpi.co itu ngeluarin bahkan sampai 3 berita, Pak.
untuk satu regional NTT. Bayangkan hari ini ada ada 3 regional sekaligus yang deklarasi. Lampung, Papua, Papua Barat. Coba bayangkan Pak, berapa media yang bakal meliput Pak hari ini Pak. Itu luar biasa sekali Pak, liputannya terhadap Jokpro ini. Jadi itu pengalaman saya Pak terkait di media ya. Apapun yang kita katakan terkait Jokpro, itu media pasti akan meliput Pak. Bahkan banyak nih Pak aktivis Cipayung yang tanya ke saya, bro bayar media berapa bro, kok bisa naik semua gitu. Kan biasa begitu, aktivis-aktivis ini kan ada bohir-bohirnya juga Pak. Mereka kan bayar media juga gitu kan. Mereka tanya ke saya, bayar media berapa itu bro? Oh kita nggak pernah bayar. Karena Jokpro ini kan karena seksi Pak. Jokpro ini seksi, barang bagus gitu ya. Jadi media pasti ngeliput. Nah ini Pak Firman Jamal siap-siap nih, terkenal nanti di Lampung ini. Beritanya di mana-mana ini nanti kan. Harus siap nih. Nanti kalau ketemu orang ini udah dilabeli Jokpro gitu kan. Gitu. Jadi begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Dan mungkin saya akan menambahkan Pak Firman Jamal, saya selaku Direktur Jaringan di Seknas, saya berharap kerjasamanya untuk bisa mengepakkan sayap dan menambahkan ketua-ketua chapter yang belum ada. Kebinekaan, Pak. Benar, Pak. Pengepakan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Terutama ketua chapter atau kabupaten kota yang belum memiliki ketua, Pak, segera dikomunikasikan, Pak, ke teman-teman supaya teman-teman pengurus di chapter-chapter segera terbentuk. Jadi Jokpro 2024 regional Lampung nih semakin kuat dan kita menerapkan snowball, Pak, bola salju. Jadi kita lempar bolanya akan semakin besar ke teman-teman di grassroots. Seperti itu Pak Firman Jamal dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Billy, Mas Timothy. Jadi kalau mau dilanjutkan monggo dengan Pak Eko, dengan kawan-kawan. Saya mohon diri dulu, Mas Timothy, Mas Billy. Siap, oke. Bisa isi dulu kok. Siap. Baik. Silakan Mas Billy ditutup. Ya, baik. Kebetulan pada Zoom hari ini juga telah hadir Mas Demi Agung selaku Ketua Regional Jokpro 2024 Jawa Timur. Ini juga mengikuti Zoom dan mengikuti acara. Selamat pagi Mas Demi Agung. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Mungkin ingin memberikan selamat kepada teman-teman di Lampung. Silakan Mas, sebelum saya akhiri. Selamat kepada teman-teman di Lampung atas deklarasinya hari ini. Mas Demi boleh show cam dong, biar teman-teman di Lampung juga bisa saling kenal. Nah, seperti itu kan cakep. Halo teman-teman Lampung, salam kenal. Ya. Nah, selamat atas deklarasinya hari ini. Semoga kita sama-sama bahu-membahu untuk berjuang bareng-bareng ya. Siap. Baik. Amin. Mas Demi Agung, Ketua Regional Jawa Timur. Sama-sama. Siap. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya di hari Minggu ini. Saya tutup. Izin pamit, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.